Ya Pak. Selamat siang anak-anak. Siang Bu. Ibu sangat senang kita dapat bertemu kembali pada pertemuan ketiga kita pada hari ini. Sebelum memulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Apakah semuanya hadir? Hadir Bu. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, Ibu mau bertanya, apakah ada yang masih ingat apa yang telah kita bahas pada pertemuan minggu lalu? Saya Bu, pada minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa yang menjadi keinginan kita masing-masing Bu. Kita juga bahas apa yang telah kita lakukan masing-masing saat ini sehingga membuat kita telat datang ke sekolah Bu. Iya Bu, benar dikatakan Ferry dan Kesha. Oke, terima kasih buat Ferry dan Kesha. Benar, minggu lalu kita telah membahas apa yang menjadi keinginan kalian masing-masing. Setiap anak-anak keinginannya mau berubah menjadi lebih baik, disiplin dan tepat waktu datang ke sekolah. Pada pertemuan minggu lalu, kita juga sudah membahas apa yang telah anak-anak lakukan saat ini pada malam dan pagi harinya, sehingga membuat anak-anak telat datang ke sekolah. Baik anak-anak, sebelum kita ke tahap berikutnya, Ibu mau mengingatkan kembali sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan pertama, maka dalam kelompok ini kita saling mendukung dan menjaga rahasia satu sama lain. Begitu ya? Baik Bu. Oke. Setelah minggu lalu anak-anak sudah menceritakan apa yang anak-anak lakukan pada malam dan pagi harinya yang membuat anak-anak akhirnya datang telat ke sekolah, kita akan mengecek apakah kebiasaan kalian itu mendukung tujuan kalian untuk datang tepat waktu ke sekolah. Kita mulai dari Nadia. Menurut kamu, apakah kebiasaan begadang menonton drama itu membuat kamu bangun pagi dan datang tepat waktu ke sekolah nanti? Kalau saya Bu, jelas banget enggak sih Bu. Begadang nonton drama itu bikin saya ngantuk banget dan susah bangun pagi Bu. Alarm bunyi pun rasanya kayak nggak dengar. Aku juga merasa sama seperti kamu sih Nat. Walaupun beda penyebab tapi hasilnya sama. Aku biasanya nggak nyiapin perlengkapan dari malam, jadi pagi-pagi udah panik sendiri. Sama seperti Nadia dan Melisa Bu, aku juga gitu. Tapi versiku lebih ke HP. Bermain HP di pagi hari itu membuat aku semakin tidak terbantu untuk mencapai tujuan aku Bu. Saya juga kayaknya sama kayak teman-teman. Sering banget ngerasa masih punya waktu, jadi malah santai dulu. Padahal kalau dihitung-hitung waktunya mepet banget. Menurutku sama sekali tidak membantu. Kayaknya kita semua punya kebiasaan merasa waktu masih banyak ya. Aku juga gitu, main game malam-malam, besoknya pasti berantakan bangunnya. Aku juga merasa ini sama sekali gak membantu untuk mencapai tujuanku. Wah, Ibu senang sekali kalian bisa saling berbagi dan ternyata mengalami pola yang mirip, yaitu merasa waktu masih banyak. Di sini masing-masing dari kalian sudah menyadari ya, kebiasaan itu tidak sama sekali mendukung kalian untuk mencapai tujuan yang kalian harapkan. Iya Bu, menjadi sadar ternyata apa yang telah dilakukan selama ini malah membuat semakin jauh sama tujuan dan semakin menjerumuskan Bu. Iya Bu, setuju sama yang dikatakan oleh Ferry. Baik anak-anak, Ibu senang sekali anak-anak sudah menyadari bahwa apa yang anak-anak telah lakukan selama ini membuat anak-anak menjadi semakin jauh akan tujuan anak-anak dan bahkan semakin menjerumuskan. Oke. Setelah menyadari hal tersebut, selanjutnya kita akan melangkah membuat rencana. Ibu meminta masing-masing menentukan apa langkah konkret yang bisa kalian lakukan yang dapat membantu kalian untuk tidak telat lagi datang ke sekolah. Yang simpel saja, sehingga nantinya untuk menjalankannya kalian tidak merasa berat. Sehingga rencana tersebut masing-masing dapat kalian lakukan dalam minggu ini. Untuk menentukan rencana tersebut agar bisa saling membantu dan sharing, anak-anak akan bergabung dalam kelompok kecil dan berdiskusi bersama. Uli dan Melisa bisa satu kelompok, Nadia, Ferry dan Kesha bisa diskusi dalam satu kelompok. Begitu ya, apakah anak-anak sudah paham atau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dalam kelompok kecil? Tidak Bu, sudah paham. Oke. Kalau
sudah paham, boleh bergabung ke kelompok kecil dan mulai berdiskusi ya. Baik, Bu. Kamu sering banget ya sama sih aku, karena itu singkat ituin jadwal malam hari pas pagi hari. Sering main HP pasti. Ya kan kan kita kadang buka handphone tuh ngomongin aja namanya terus tahu bikin telat. Karena HP mas kalau TikTok ya pasti. Benar kok kamu tahu sih? Yes, aku juga kadang gitu sih, tapi enggak sering. Oke, baik. Diskusinya cukup dan bisa kembali ke kelompok besar lagi anak-anak. Baik, Bu. Oke, setelah berdiskusi dalam kelompok kecil, kira-kira langkah konkret apa yang telah anak-anak rencanakan untuk mengubah perilaku yang akan diterapkan? Boleh dimulai dari sebelah kanan Ibu terlebih dahulu. Kalau saya berencana untuk membatasi waktu menonton drama, yaitu hanya boleh pada saat weekend aja dan main HP maksimal sampai jam 9 malam. Nanti jam 8.45 saya setel alarm sebagai pengingat untuk berhenti. Setelah itu saya mau matiin notifikasi HP dan tidur jam 9.30 malam. Bagus sekali Nadia. Bagaimana cara kamu memastikan HP tidak akan mengganggu? Saya mau taruh HP di luar kamar, Bu, jadi tidak gampang tergoda sama main HP. Terima kasih Nadia, sangat bagus rencanamu. Sekarang kita lanjutkan ke Keisha, apa rencanamu? Kalau saya sih mau membuat daftar aktivitas pagi, Bu. Misalnya saya bangun, mandi, sarapan, habis itu berangkat. Ini akan saya tulis dalam kertas besar dan menempelnya pada dinding kamar. Kalau alarm berbunyi, saya kasih waktu maksimal 5 menit untuk langsung bangun dan mandi. Saya juga mau siapin semua perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Dan begitu, maka saya tidak akan lagi menunda-nunda untuk berangkat ke sekolah, Bu. Oke, bagus sekali Keisha. Membuat rutinitas memang sangat penting. Apakah kamu ada memikirkan strategi agar kamu tidak tergoda dengan HP dulu? HP akan saya taruh agak jauh dari tempat tidur, Bu. Atau saya akan menitipkannya ke ibu saya. Oke, good Keisha. Semoga itu dapat membantu kamu ya. Selanjutnya, Ferry. Apa rencana yang telah kamu rencanakan, Fer? Kalau saya sih mau batasi main game Bu, maksimal sampai jam 9 malam. Jam 8.45 saya pasang alarm buat mengingat, buat stop main game. Terus saya mau buat perjanjian sama teman online saya, kalau udah jam 9 saya harus keluar dari game. Sangat bagus Ferry, dengan membangun komitmen bersama temanmu, peluangmu berhasil lebih besar. Bagaimana perasaanmu dengan rencana ini? Saya merasa lebih siap Bu, karena sekarang ada aturan jelas yang saya buat sendiri. Oke, baik Ferry, selanjutnya Melisa. Apa rencana kamu, Mel? Setiap malam jam 8.30 saya akan mulai menyiapkan semua perlengkapan sekolah, Bu, seperti buku, seragam, tugas. Nanti jam 9 malam semua harus sudah siap. Baru setelah itu boleh santai sebentar atau langsung tidur, Bu. Hebat Melisa, bagaimana kamu memastikan persiapan itu benar-benar dilakukan dan dipersiapkan? Saya akan membuat checklist kecil, Bu. Oke, good Melisa, dan sangat kreatif, itu bisa meningkatkan tanggung jawabmu. Yang terakhir, Uli, apa rencana Uli? Saya mau aktifkan mode jangan ganggu Bu di HP saya dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. HP saya akan saya letakkan jauh dari tempat tidur dan saya akan menitipkannya kepada orang tua saya, Bu. Setelah bangun, saya langsung mandi, sarapan, dan siap berangkat ke sekolah, Bu. Ketika mau berangkat ke sekolah, baru orang tua saya memberikan HP kepada saya kembali. Setelah itu baru boleh cek HP. Oke, good Uli, itu adalah rencana yang sangat konkret. Apakah rencana yang kalian buat siap untuk kalian terapkan dalam minggu ini? Tentu siap lah Bu, kan aturannya dari kami sendiri juga Bu, sehingga kami bertanggung jawab atas rencana kami untuk mencapai tujuan kami Bu. Kan ini juga untuk kebaikan kami ke depannya juga Bu. Benar Bu, setuju sama yang dikatakan Ferry.
Baik, terima kasih anak-anak. Ibu sangat bangga kalian sudah berani membuat rencana dan keputusan untuk mengubah perilaku kalian selama ini untuk mencapai tujuan dan kebaikan kalian ke depannya. Semoga apa yang kalian rencanakan dapat membantu kalian ke depannya. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan terlebih dahulu? Tidak, Bu. Oke. Ibu juga memberikan tugas kepada kalian, yaitu menyiapkan satu buku catatan dan kalian menuliskan pengalaman kalian dalam menjalankan rencana yang telah kalian buat setiap harinya selama 1 minggu ke depan. Apakah dapat dipahami tugasnya? Bu. Oke. Baik, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu coba rangkum apa yang telah kita diskusikan dalam sesi konseling kita pada hari ini. Kalian telah menyadari bahwa perilaku kalian selama ini sama sekali tidak mendukung kalian untuk mencapai tujuan yang telah kalian buat. Sehingga masing-masing dari anak-anak telah membuat rencana untuk perubahan perilaku, yaitu Nadia merencanakan untuk membatasi waktu menonton drama, yaitu hanya boleh pada saat weekend saja dan main HP maksimal sampai jam 9 malam. Dan akan mengatur alarm pada jam 8:45 sebagai pengingat untuk berhenti bermain HP. Setelah itu Nadia akan mematikan notifikasi HP dan tidur pada jam 9:30 malam. Nadia juga akan menaruh HP di luar agar tidak tergoda dengan HP. Selanjutnya ada Keisha yang berencana membuat daftar aktivitas pagi dari bangun, mandi, sarapan hingga berangkat ke sekolah. Keisha akan menulisnya dalam kertas besar dan menempelnya pada dinding kamar. Kalau alarm berbunyi, Keisha langsung bergegas untuk bangun dan mandi. Keisha juga mau siapin semua perlengkapan sekolah dari malam sebelumnya. Keisha juga akan menjauhkan HP-nya dan menitipkannya pada ibunya agar tidak tergoda dengan HP. Selanjutnya ada Ferry yang berencana membatasi main game, yaitu maksimal sampai jam 9 malam. Jam 8.45 Ferry memasang alarm pengingat buat stop main game. Ferry juga membuat perjanjian sama teman online-nya kalau sudah jam 9 Ferry harus keluar dari game. Selanjutnya Melisa berencana untuk setiap malam jam 8.30 akan mulai menyiapkan semua perlengkapan sekolah dari buku, seragam hingga tugas sekolah. Jam 9 malam semua harus sudah siap. Untuk memastikan semua itu telah dipersiapkan dengan baik, Melisa membuat checklist kecil. Yang terakhir ada Uli yang akan merencanakan mengaktifkan mode jangan ganggu pada HP-nya dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Uli akan meletakkan HP-nya jauh dari tempat tidur dan akan menitipkannya kepada orang tuanya. Setelah bangun, Uli langsung mandi, sarapan, dan siap berangkat sekolah. Setelah Uli mau berangkat ke sekolah, baru orang tua Uli memberikan HP-nya kembali. Dan kalian juga akan melakukan terkait dengan tugas yang telah Ibu berikan. Begitu ya? Iya, Bu. Oke, pertemuan kita cukupkan sampai ketemu minggu depan di pertemuan terakhir kita di ruangan ini dan pada jam yang sama. Jangan lupa untuk membawa buku tugasnya dalam pertemuan minggu depan ya. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Baik, Bu. Selamat siang.